Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ila ruh habibina syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin, thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan nadimu hadhihi al-qasidah al-Imam al-Busiri wa syarihuha al-Imam Ibnu Hajibah, wa liman lahu haqqun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Ila an qala madda'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Law nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami lam yantahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan 'alaina falam nartab wa lam nahimi. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul habaib, ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Insyaallah sehat zahir, sehat batin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, sambung kajian kita. Kajian dalam memahami daripada qasidah Burdah al-Imam al-Busiri. Insyaallah setelah kita pernah hadir di kajian ini, setiap dengar qasidah Burdah kita tahu maknanya. Kata saya, kalau kita baca Burdah tidak tahu maknanya saya. Jadi insyaallah setiap kajian yang dengar tidak lupa, insyaallah. Insyaallah ingat terus setiap dengar qasidah Burdah, oh itu artinya. Walaupun dia tahu artinya secara global, jadilah. Soalnya Burdah ini qasidah yang luar biasa. Sayang kalau kita dapat berkah, dapat keberkahan, faidah, dapat syifa insyaallah, walaupun tidak paham. Cuma jelas beda yang baca paham dengan yang baca tidak paham. Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Jelas itu tidak perlu dijawab. Makanya sama Allah tidak dijawab. Itu kan ada istifham, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama yang tahu dengan yang tidak tahu? Tidak dijawab sama Allah, karena pertanyaan ini tidak butuh dijawab. Jelas, jawabannya itu jelas tidak sama. Jadi walaupun kita membaca Burdah tidak tahu makna, dapat pahala karena niatnya untuk Nabi, dapat keberkahan, dapat syifa, kesembuhan dalam membacanya, seperti baca Al-Quran, tidak harus paham artinya. Imam Ahmad bin Hanbal beliau
Beliau berkata, aku pernah mimpi ketemu Allah sebanyak 99 kali. Mimpi ketemu Allah. Kalau aku sampai 100 kali ingin bertanya sesuatu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mimpilah ke 100 kali. Bagaimana mimpinya, apa yang beliau lihat dan disebutkan sama beliau, itu urusan yang mimpi. Kalau pengen tahu, ya usahalah biar mimpi. Jadi kata beliau, ketika 100 kali mimpi Allah, tanya beliau sama Allah, ya Allah, dengan ibadah apa orang itu bisa mendekatkan dirinya kepadamu ya Allah secara cepat? Kata Allah, bitilawati Al-Quran, dengan baca Al-Quran. Imam Ahmad tanya lagi, karena tidak semua orang paham, bifahmin atau bighairi fahmin ya Allah, dengan paham atau dengan tidak paham baca Al-Quran ini. Dijawab sama Allah, bifahmin atau bighairi fahmin, dengan paham atau dengan tidak paham. Jadi selagi kita baca Al-Quran, ibadah tersebutlah termasuk ibadah yang cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun baca Quran tidak paham, dapat pahala, dapat fadilah, dapat keutamaan, cuma jelas yang paham sama yang tidak paham beda. Yang baca tidak paham, ya berarti cuma baca tugasnya. Tapi yang baca paham, itulah yang bisa menikmati Quran secara keseluruhan. Ya, bisa tadabbur, bisa tafakkur, bisa membandingkan, bisa mengkondisikan dengan Al-Quran, dengan kejadian yang baru dia alami. Itu dengan paham. Makanya dulunya kita belajar memahami daripada bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah kita lihat, kita mengkaji syair, setiap syairnya daripada qasidah burda ini, karena alhamdulillah burda ini dibaca di mana-mana. Alhamdulillah, bukan hanya di Palembang, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia burda ini dibaca. Jadi memang qasidah yang sangat terkenal dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Imam Busiri dan dari yang dipuji yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita berada di bait yang ke-44, masih di bab Al-Faslu Tsadits fi Madhin Nabi SAW, masih di bab memuji Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, da'mat da'atuhun nasara fi nabiyihimi. Kalau orang Makkah bacanya bukan fi nabiyihimi, tapi fi nabiyihimu. Memang kalau ikut i'rabnya fi itu huruf jar, berarti fi nabiyihimi. Kalau seharusnya fi nabiyihim, stop. Cuman karena karena untuk biar sama dengan terusan baitnya, jadi dikasrohkan. Cuma kalau orang Mekah tidak bacanya fi nabiyihimu. Karena apa? Karena untuk Nabi tidak ada kasroh. Itu perasaan, ini masalah perasaan. Jadi perasaan mereka tidak sanggup bahkan untuk menisbatkan atau menetapkan harokat kasroh. Kasroh itu kan di bawah untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran kalau dengar ada orang baca da'athun nasara fi nabiyyihimu. Tinggalkan, kata Imam Busiri, tinggalkan atau jauhkan. Da'athun nasara, apa yang diakui, apa yang diyakini oleh umat Nasrani fi nabiyyihimu, kepada nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tinggalkan, jauhi, artinya dari keyakinan yang salah yang diyakini oleh umat Nasrani terhadap nabi mereka, Nabi Isa. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah itu atau selain yang diyakini oleh umat Nasrani, silahkan kalian mau memuji habis-habisan, memuji Nabi besar Muhammad SAW. Wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi. Selagi kalian menjauhi, artinya tidak mengatakan Nabi itu Tuhan, atau tidak mengatakan Nabi itu anak Tuhan,
Karena di sini Ibn Ajibah mengatakan Nasrani itu terbagi 3 di dalam kekafirannya. Di dalam kekafirannya pun ada perselisihan. Jadi betul kata Allah, wa innama syubbiha lahum. Mereka itu hanya yang mereka salib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang disamakan sama Allah dengan Nabi Isa. Yang hadir pun, yang menyalib pun ikhtalafu fi, ragu betul bukan ini Isa. Jadi di dalam kesalahan mereka pun mereka berbeda pendapat. Minhum, kata beliau, ada 3 kelompok. Minhum firqatun qalu huwa waladullah. Satu atau kelompok pertama mengatakan Isa adalah putra Allah. Yang pertama. Yang kedua, minhum man qala ittasala Lahut bin Nasut. Lahut ini sifat Allah berada pada Nabi Isa. Ini kelompok kedua. Jadi kelompok kedua mengatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa manusia. Cuma pada diri Nabi Isa ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah terjalli, pendapat mereka Allah, sifat Allah masuk ke dalam tubuhnya Nabi Isa. Dari pemahaman inilah ada beberapa orang yang salah paham dengan perkataan sebagian ulama Sufiyah ketika mereka mengatakan ana Allah. Ada kan itu Al-Hallaj. Hallaj itu ulama wali yang sampai ke makom mengatakan ana Allah. Aku ini bukan artinya aku Tuhan, aku ini Allah. Memang lafaz seperti ini lafaz kufur. Lafaz seperti ini lafaz kufur. Yang aku Tuhan. Cuman yang bisa memahami lafaz seperti ini itu pasti paham maksudnya bukan ngaku Tuhan. Ketika Al-Hallaj mengatakan Allah, maksudnya aku ini semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seorang wali kayak Hallaj mengatakan atau ngaku Tuhan. Cuma tetap karena melihat hukum zahir sama ulama yang hidup di masa itu, Hallaj dipenggal. Jadi beliau ini termasuk wali yang sudah lepas kendali. Jadi ada beberapa wali itu lepas kendali. Mereka kalau dari penjelasan seperti Imam Abdul Hasan Asy'adili, Abu Abbas Al-Mursi, Ibn Atha'illah Sakandari, ada beberapa wali itu yang sampai ke makom finish tanpa melalui jabatan-jabatan sebelumnya. Jadi langsung nyampe ke pucuk. Pondasinya kurang kuat, bukan pondasi rohaninya, pondasi jasmaninya, badannya. Pondasi zahirnya kurang kuat. Jadi ketika mereka langsung musyahadah, langsung melihat apa yang kita tidak lihat, otak mereka hilang, lepas kendali. Karena kita kalau mimpi wali, ya, mimpi nabi, luar biasa senangnya. Mereka ini bukan mimpi lagi, langsung melihat, dibuka hijab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar kalau kita pun dalam kondisi sekarang dibuka, hilang itu otak hilang. Itulah dinamakan wali majdzub. Dinamakan wali majdzub. Langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui proses, saking bersihnya hati mereka. Langsung diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fondasi zahirnya, jasmani mereka, hati zahir mereka, akal mereka kurang mampu, sehingga ketika mereka langsung diangkat dan melihat, sudah, memang bukan urusan zahir ini kan, bukan urusan badan, ini urusan hati, mereka yang sampai. Cuma akhirnya dilihat sama orang lain kayak orang gila, kayak orang tidak waras, karena mereka melihat apa yang tidak kita lihat. Berbeda dengan wali-wali yang memang mengikuti prosedurnya, mengikuti tertibnya, mengikuti level-levelnya.
naik level 1 dari murid, naik level 2, terus naik level 3. Nah, ini lebih mantap. Ini dinamakan sama arbab as-sufiyah, ulama utamkin. Mereka mantap tamkin. Dan yang inilah yang bisa dijadikan panutan dan guru. Wali yang tadi tidak bisa dijadikan panutan, tidak bisa dijadikan guru. Cium tangannya, minta doa wajib Islamnya, ya harus wali, ya, ambil berkat. Cuma dijadikan panutan, jadikan guru, mereka tidak bisa. Bukan bagian mereka, bagian yang lain. Bagian memang yang disiapkan oleh pewaris Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kata ulama, sekarang kita contohkan dengan jalan baik, kata ulama. Ada orang dari Tujuh ke Jakabaring, matanya ditutup, tahu-tahu sampai Jakabaring, suruhlah balik ke Tujuh, tidak baca, tidak tahu jalan. Tapi ada orang yang dari Tujuh ke Jakabaring matanya melek, melihat jalan, dia tahu dia jalan mana yang lokal, mana jalan yang buruk di Tujuh ini, mana yang rami, mana yang padat, mana yang rawan kecelakaan, misalkan, sampai dia ke Jakabaring. Suruh balik ke Tujuh untuk ke Jakabaring lagi, bisa lebih, karena dia tahu jalan. Persis seperti itu. Ulama yang tadi yang pertama, mereka tidak bisa menarik murid setelahnya untuk ke atas, karena mereka tidak tahu. Mereka tuh tahu-tahu udah sampai. Sedangkan ulama yang kedua, aulia yang kedua, mereka bisa. Kenapa? Ketika mereka sudah sampai, mereka bisa turun lagi ke bawah, narik yang lain untuk sampai, karena mereka tahu jalan, mengikuti prosedurnya, mengikuti ketika hati mereka timbul hasud, bagaimana membersihkannya. Ketika hati mereka timbul rasa penyakit sombong, kibir, bagaimana membersihkannya. Ketika hati mereka timbul rasa ghurur, tertipu dengan ilmu, tertipu dengan hafalan, bagaimana mengobati. Karena ini mereka lalui semua, dan mereka dididik sama gurunya. Ketika mereka mulai misalkan mimpi yang baik, tertipu dengan mimpi, bagaimana gurunya mendidiknya. Nah, ini jadi tahu prosedurnya. Sampai itulah julukan al-wasil wal musil. Kalau perhatian di kitab maulid yang hijau, maulid Simtud Durrar yang hijau, itu ada. Ini taklif Al-Habib Ali, Al-Habib As-Sayyid Al-Arif Billah, Al-Wasil yang sudah sampai, Al-Musil yang bisa menyampaikan orang lain. Itu level ulama yang sempurna. Kata ulama, kata ulia, kata arbab as-sufiyah, ulama sufiyah itu yang sempurna. Karena mereka bukan hanya mereka pewaris Nabi, yang tadi juga pewaris Nabi, cuma tugasnya persis seperti Nabi besar Muhammad SAW, mendidik para murid, mendidik santri untuk sampai kepada Allah dan sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan tadi. Ulama-ulama yang lepas kendali tadi, terkadang mereka mengatakan beberapa perkataan seakan-akan perkataan tersebut salah, keluar dari syariat, bahkan bisa sampai murtad perkataannya, lafadznya membuat orang murtad, kafir. Berkali halat mengatakan Allah. Kalau diartikan ke Indonesia, anak aku, Allah. Ma fi hadhihi jubbah illallah, kata halat. Tidaklah ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Itu kalau diartikan murtad, kafir. Kalau dilihat dari ilmu syariah, ilmu zahir, keluar dari agama Islam. Padahal mereka punya maksud sendiri. Cuma ulama syariah, ulama zahir harus menerapkan hukum zahir. Biar apa? Biar awam yang lain tidak meniru. Tidak niru, tahu ini lafaz salah. Tapi yang menghukum ini, ulama syariah yang menerapkan hukum tersebut, tahu maksud halal ini beda, gitu. Makanya halal dipenggal. Yang menggal juga atas fatwa ulama-ulama. Ulamanya aulia semua. Jadi para aulia yang suka lepas kendali, jadi ada yang sampai ngarang kitab
Al-Imam Ibn Arabi itu ngarang kitab Futuhat Al-Makkiyah 4 jilid. Diharamkan sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kita untuk membacanya. Haram kata Habib Abdullah, tak boleh baca. Para habaib, para aslafuna atau masyayikhuna itu mengharamkan baca, tak boleh. Cuma kalau mau dibeli untuk berkah rumah biar berkah, silahkan. Itu Buya nasihatikan, Buya Syed Ahmad, beli tapi jangan dibaca. Kenapa jangan dibaca? Kita kalau baca itu ngubenglah kepala kita, tidak bakal paham. Karena yang beliau tulis di buku itu apa yang beliau lihat, apa yang beliau ketika hijabnya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Dakhaltu, aku masuk surga, aku, macam-macam. Aku masuk ke neraka. Kalau yang kelompok sebelah baca itu, langsung motong dia. Ini bukan bid'ah lagi, murtad ini jelas. Iya, begitu. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengharapkan untuk membaca kitab beliau. Bukan beliau itu salah. Kata Habib Abdullah, kalau pengen sampai seperti apa yang disampaikan oleh Ibn Arabi, baca kitab aku, Silsilah Haddad. Imam Ghazali juga begitu. Imam Ghazali ngarang kitab Ihya biar kita sampai seperti apa yang dicapai oleh Al-Imam Ibn Arabi. Jadi mereka itu ngarang kitab untuk biar bagaimana kita sampai. Itu yang wajib dibaca. Jadi kalau baca hasilnya yang ngado-ngado, kita tak tahu bagaimana beliau sampai ke makom tersebut. Dikasih tahu sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dikasih tahu sama Imam Ghazali, begini nih cara mereka sampai ke makom tersebut. Begini nih, kenapa Ibn Arabi sampai melihat macam-macam, dibuka hijab oleh Allah. Ini jalan. Baca Nasoeh, baca kitab Dakwah Tammah, baca Sabilul Iddika. Imam Ghazali baca kitab Ihya, bagaimana membersihkan hati, membersihkan mata, membersihkan mulut, bersihkan semua. Itu yang penting. Baru habis itu kau akan melihat, kau akan menyaksikan apa yang disaksikan oleh Ibn Arabi. Begitu. Jadi ulama-ulama seperti itu kadang ada yang sampai mengarang, dan kitabnya dilarang oleh ulama kita, ulama tarbiyah, ulama suluk kita untuk membacanya, karena tadi kita bakal mental kalau baca. Al-Fakir tidak sengaja pernah buka sekali kitab itu. Waktu itu ada pameran kitab itu cetakannya terbaru, bagus, penasaran kita pengen lihat. Buka sembarang, basing dia buka halaman baru, datang, tak ngerti apa yang dia ngomong, tak ngerti gitu. Kita tahu bukan tak ngerti bahasa Arabnya, mufradatnya kita tahu semua, alhamdulillah. Cuma apa yang dimaksud oleh dia kita tak paham. Tutup aja sudah, tak jadi beli. Waktu itu belum ada perintah untuk membelinya dari Abu ya, tak jadi beli, tak paham. Jadi ulama-ulama seperti itu tidak bisa dijadikan qudwah, tidak bisa dijadikan panutan, tidak bisa dijadikan guru, syekh futuh atau syekh tarbiyah, tidak bisa, karena mereka lain halnya. Cuma mereka wali, mereka ulama yang luar biasa. Jadi seperti Al-Imam Hallad ketika mengatakan begitu, dipenggal hukumnya sama ulama, darahnya yang keluar dari tubuhnya berbentuk Allah, lafaz jalalah, darahnya itu berbentuk Allah. Yang memenggal apakah salah? Tidak salah, karena mereka mengikuti ilmu zahir. Yang dipenggal juga tidak salah, tidak keluar dari agama Islam, karena mereka melihat apa yang tidak kita lihat. Jadi beda dengan kalau Nasrani ini beda. Nasrani ini memang keyakinan mereka, kelompok yang kedua, keyakinan mereka Nabi Isa itu memiliki sifat daripada sifat Tuhan. Bayangkan mukjizat Nabi Isa menghidupkan yang sudah meninggal. Pernah Nabi Isa lewat satu kampung, sekampung dihidupkan. Sekampung sudah meninggal, dihidupkan sama Nabi Isa. Mengobati penyakit baros, juzam, kusta. Dia tidak ada obatnya pada saat itu, diobati sama Nabi Isa. Tapi sebagian ulama mengatakan memang cobaan Bani Israel di zaman itu berada pada Nabi Isa. Jadi Allah itu ingin ngetes, kuat tidak iman mereka ini. Ketika aku kirim utusanku Isa,
dan aku kasih mukjizat yang seperti Tuhan kan, menghidupkan yang sudah meninggal, kira-kira iman mereka kuat atau tidak? Begitu kata ulama. Sedangkan umat Nabi Muhammad, musibah dan fitnahnya bukan di Nabi Muhammad. Makanya kata, ini sering dibahas Abu Yasir Muhammad, ulama sebelumnya. Makanya jangan salah kalau kita takut umat Nabi Muhammad gara-gara memuji Nabi, gara-gara menghormati Nabi, gara-gara mengagumi Nabi Muhammad, takut nanti mereka menganggap Nabi Muhammad anak Tuhan. Itu salah. Kenapa salah? Karena cobaan umat Nabi Muhammad, musibah, fitnah, karena setiap umat itu ada fitnah. Itu bukan di Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Isa memang ibtila, ikhtibar, ujian dari Allah untuk Nasrani di Nabi Isanya, Karena itu kata ulama, lihat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan, wahai Isa, kau itu bisa menghidupkan yang mati, yang sudah meninggal, biizni, dengan izinku. Kau bisa memanggil burung yang sudah tidak ada ruhnya, biizni. Kau bisa mengobati penyakit juzam, biizni, penyakit baros, biizni. Sampai 4 kali Allah sebutkan di akhir surat Maidah. Di akhir surat Maidah Allah sebutkan mukjizat Nabi Isa 4. Dan setiap habis mukjizat ini Allah sebutkan semua itu biizni. Seharusnya kan kalau tidak perlu diulang, cukup. Setelah Allah sebutkan 4 mukjizat, wahai Isa, semua itu atas izinku. Tapi tidak. Setiap mukjizat yang baru disebutkan Allah tutup dengan itu atas izinku. Menyembuhkan yang sakit juzam atas izinku, yang baros atas izinku. Kata ulama, ini namanya saddan lidzari'ah. Sengaja Allah sebutkan 4 izin karena biar kita paham musibah, ikhtibar, ujian umat Nasrani ada pada diri Nabi Isa. Makanya di dalam Nabi Isa 2 yang celaka. Ada yang tidak iman, Yahudi tetap ikut Nabi Musa, padahal sudah ada Nabi Isa, harus ikut ajaran Nabi Isa. Tidak iman sama Nabi, celaka. Yang berusaha membunuh Nabi Isa, Yahudi, celaka. Ada satu lagi kelompok yang celaka, yang berlebihan, yang tidak bisa menahan ujian Allah, tidak lulus dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Satu yang selamat umat Nabi besar Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad yang selamat. Nabi Isa manusia, Allah, dilahirkan tanpa bapak, cuma dari ibu. Dan itu tidak aneh kata Allah. Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi memang ibtila, ikhtibar umat Nabi Isa ada pada diri Nabi Isa. Jadi wajar mereka tertipu dengan Nabi Isa. Afwan, bukan tertipu, maksudnya mereka salah paham, keyakinan yang salah yang mereka yakini tentang Nabi Isa. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Oke. Pernah Al-Fatih sampaikan sering, bahkan Abu Yasir Muhammad mengatakan kepada mereka itu, kelompok-kelompok yang takut ketika lihat ada umat muslim yang berlebihan muji Nabi, takut mereka musyrik, kata Abu Yasir, coba kasih tahu ke anak dari zaman sahabat atau zaman tabi'in sampai sekarang, itu kan puluhan kelompok sesat dari umat Islam. Ada tidak kelompok sesat itu mengatakan Muhammad ibnullah? Ditantang sama Buya. Silahkan cari di kitab macam-macam, karena banyak ulama seperti Ibn Hazm itu mengarang kitab Al-Milal wan Nihal, 8 jilid. Itu beliau bahas semua kelompok-kelompok sesat dari zaman tabi'in sampai zaman beliau, dibahas semua. Mu'tazilah banyak bagiannya, Khawarij banyak bagiannya, Syiah banyak bagiannya, dibahas semua sama beliau. Qadariyah banyak. Kata Abu yang ditantang sama Abu ya, dari zaman tabi'in mulai muncul akidah yang sesat sampai zaman sekarang, ada tidak satu saja kelompok yang sesat mengatakan Muhammad ibnullah? Tidak bisa jawab, karena memang tidak ada. Banyak yang sesat berlebihan muji Ahlul Bait, berlebihan
kepada sahabat, berlebihan. Tapi yang mengatakan Nabi putra Allah atau Nabi Tuhan atau Nabi ada pada dirinya sifat-sifat Allah, tidak ada. Dijauhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sangat mengagumi Nabi. Jadi Nabi bukan fitnah, bukan musibah, bukan ikhtibar, bukan alat untuk menguji. Kenapa? Sekali lagi, karena Nabi rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat untuk semua alam. Sebagaimana kegantengan Nabi rahmat, juga Nabi, wujud Nabi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Sedangkan Nabi Isa menghidupkan mayit, menimbulkan fitnah. Kemudian kelompok yang ketiga ialah yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah. Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu Maryam, ada Tuhan anak Nabi Isa. Dan semua ini dibantah di banyak tempat dalam Al-Quran oleh Allah, termasuk ayat yang berbunyi mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Kata Allah, Isa itu utusan seperti utusan-utusan sebelumnya, dan ibunya adalah siddiqah. Siddiqah kedudukan yang sangat tinggi untuk para aulia. Dikatakan bahwasanya maqam siddiqiyatul kubra itu di bawahnya maqam nubuwah. Jadi maqam paling tinggi siddiqiyatul kubra, yang terkenal mendapat maqam tersebut yang kita tahu Al-Habib di Indonesia ini, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang dikuburkan di Surabaya. Beliau mendapatkan maqam tersebut, siddiqiyatul kubra. Di atasnya, ini kata para aulia, di atasnya langsung maqam an-nubuwah, maqam kenabian. Itu maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Siddiq juga, Sayyidina Utsman juga As-Siddiq, Sayyidina Ali juga As-Siddiq, semua Siddiq. Itu maqam As-Siddiqiyah Al-Kubra. Sayyidina Maryam kata Allah Siddiqah karena yakulani ta'am. Ini dalil Allah untuk mematahkan keyakinan mereka. Mereka berdua ini, kata Allah, Isa dan ibunya Maryam makan. Artinya kalau makan berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak butuh makan. Kalau Tuhan butuh makan berarti Tuhan butuh dengan sesuatu. Sedangkan sifat Allah qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi artinya bukan berdiri dengan sendirinya, bukan. Arti dari qiyamuhu binafsihi, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak butuh dengan apapun, tidak butuh dengan tempat, tidak butuh dengan pencipta, tidak butuh. Itu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau makan berarti masih butuh dengan makanan. Kalau tidak makan sakit, lapar, bahkan bisa meninggal kalau tidak makan. Nah, makanya Allah mengatakan cuma dipatahkan dengan satu dalil oleh Allah, karena yakulani ta'am, mereka itu berdua makan, kata Allah. Sudah, pikirkanlah, kata Allah. Kalau makan mana itu Tuhan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalilnya. Cuma sejelas apapun dalil, kalau memang belum dapat hidayah, tidak akan percaya, tidak akan kembali dari keyakinannya. Jadi kata Al-Imam Al-Busiri, mabda'atul nasara fi nabiyihim, jauhi apa yang diyakini. Beliau mengatakan ini, beliau tahu tidak ada yang mengatakan Muhammad ibnullah. Cuma beliau mengatakan ini ngasih batasan. Jadi seakan-akan ada yang bertanya, wahai Imam Busiri, sampai mana batasan kita boleh memuji Nabi? Kata Imam Busiri, sampai itu. Jangan kau katakan dia Tuhan, sudah. Jangan kau katakan dia anak Tuhan. Jangan kau katakan dia Muhammad, di dalam dirinya ada sifat-sifat Tuhan. Jangan. Cukup sampai situ. Itu batasannya. Berarti sudah, lomba-lomba lah. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahta bima syi'ta. Selain itu, sampai batasan itu, kalau kau tidak sampai ke batasan, terserah kau mau muji Nabi Muhammad dengan pujian apa. Dan itu pasti kurang untuk kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di qasidah beliau yang satunya Al-Hamziyah, beliau mengatakan lam util fi ti'dadi madhika nutqi
wa muradi bidzalika istiqsa'u ghayra anni dhama'an wajdin wa ma li biqalilin min al-wurud irtiwa'u. Aku tidak bisa, kata Imam Al-Busiri, ya Rasulullah, aku tidak bisa banyak memujimu, lisanku ini tidak sanggup. Padahal aku ingin istiqsa, ingin mencakup semua pujian untukmu, tapi tidak bisa. Beliau yang sudah mengarang qasidah beratus-ratus bait, qasidah burda 160 bait kurang lebih, qasidah hamziyah ratusan, Allah alam berapa. Hamziyah itu akhirnya hamzah. Kalau qasidah burda ini kan akhirnya mim, dari awal sampai akhir mim akhirnya. Kalau hamziyah tadi, wa muradi bidzalika istiqsa'u wa ma li biqalilin minal wurudi irtiwa'u. Nah, jadi setiap qasidahnya akhirnya hamzah, makanya dinamakan qasidah hamziyah. Jadi kalau kita dengar ini qasidah hamziyah, udah itu berarti punya Imam Busiri. Dicetak, disyarahkan juga oleh banyak ulama termasuk Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau mensyarahi qasidah Al-Hamziyah karya Al-Imam Al-Busiri, lebih lengkap. Kalau qasidah burda dibagi sama beliau kan, pembahasan awal tentang hub wasyauq, pembahasan kedua tentang hawa nafsu, pembahasan ketiga memuji Nabi, nanti ada Isra Mi'raj, nanti ada pembahasan Quran, nanti ada pembahasan peperangan Nabi gitu. Tapi kalau hamziyah tidak, kayak sirah tapi syair, itu hamziyah. Dari awal Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat, itu hamziyah. Tapi modelnya syair, bukan kitab biasa. Qasidah syair, isinya sirah, sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Setiap setelah menyebutkan beberapa sejarah, dipuji sama Imam Busiri, dipuji atau dipetik hukum dari sejarah tersebut. Kitab luar biasa. InsyaAllah kalau datang kita baca itu. InsyaAllah kalau qasidah udah datang, pindah ke qasidah hamziyah karya Al-Imam Al-Busiri. Jadi kata beliau, aku ini ya Rasulullah ingin memujimu sampai istilah semuanya bisa aku istiqsa, tapi aku tidak bisa ya Rasulullah, tidak sanggup. Famada taquluhu al-fusaha'u wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Wansub ila dhatihi, nisbatkan, kata Imam Busiri, ila dhatihi, ke zat Nabi, ma syi'ta min syarafin, apapun yang kalian inginkan dari sifatnya yang mulia. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami, nisbatkan kepada Nabi apapun yang kalian inginkan dari sifat yang agung. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun, karena keutamaan Nabi besar Muhammad SAW laisa lahu, tidak ada haddun, batasan, fayu'riba anhu natiqun bifami, sehingga bisa ditakbirkan oleh lidah, oleh mulut-mulut syu'ara, tidak ada batasan. Jadi bahkan syu'ara, ahli syair, fusaha yang fasih sastranya itu tidak sanggup untuk mencakup semua kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan wa rubba sukutin kana fihi balaghatun wa rubba kalamin fihi atbun li atibi. Kami ini kalau memuji Nabi, terkadang kami berpikir diam itu lebih pantas untuk kami. Kenapa? Karena terkadang kata beliau, ada omongan ingin memuji tapi jadinya bukan memuji, nak muji atau ide jadi ingin menampakkan keagungannya tapi tidak berhasil. Jadi kata para ulama ini yang mengatakan Al-Imam Ibn Juzai, beliau mengatakan terkadang diam itu adalah balaghah. Jadi kami ini sampai ke level diam sudah di hadapan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Dan sanggup lagi. Itulah sastra kami. Itulah sastra kami, diam ketika berhadapan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena tadi terkadang ada beberapa pujian tapi bukan jadi pujian untuk dirinya, saking tingginya keagungan orang yang ingin dipuji. Maka dari itu diceritakan di sini Al-Imam Ibnul Farid, Imam Ibnul Farid, Aulia, termasuk orang yang dekat dengan Allah, terkenal, Umar, namanya Umar Ibnul Farid, punya qasidah-qasidah banyak tentang syauq, tentang hub,
tentang cinta kepada Allah, tapi beliau tidak pernah memuji Nabi. Sampai ulama heran, kenapa Ibn Farid tidak ada pujian untuk Nabi Muhammad SAW secara zahir, secara tulisan, secara tertulis, karangan tidak ada. Padahal beliau punya Diwan Ibn Farid, atau kitab qasidah kumpulan beliau, tapi tidak ada yang membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Ada yang mimpi, para wali lain mimpi setelah beliau meninggal. 5 lam madahkan Nabi SAW. Kau tidak pernah memuji Nabi secara zahir, secara jelas-jelas seperti Busiri. Kenapa? Akhirnya beliau jawab dengan 2 bait syair. Apa kata beliau? Ara kulla madhin fil nabiyyi muqassira wa in balagha al-ithna'a alayhi wa akthara idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara. Aku melihat setiap orang yang memuji Nabi ini pasti kurang. Itu dia. Walaupun orang tadi berusaha dengan segimana mungkin untuk memuji Nabi, pasti kurang. Kalau Allah sudah yang muji Nabi, Allah di Al-Quran banyak pujian untuk Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahkan kata Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, semua tubuh Nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa, mulut, ma zaghal basaru wa ma tagha, mata. Di surat An-Najm itu 3-4 organ tubuh Nabi dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma qalla sahibukum wa ma rawa, hati lagi. Walaqad, apa itu ayatnya? Pokoknya di surat Najm 4 organ tubuh Nabi dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, kalau Allah sudah memuji, fama miqdaru ma tamdahul wara, maka buat apa pujian daripada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu buat apa muji? Karena jadi dia bilang udah tidak sanggup buat muji Nabi. Bukan tidak muji itu kalau tidak pengen, bukan tidak muji itu kalau tidak cinta, bukan, karena beliau merasa tidak sanggup untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau nasabat qadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisar limami. Kata Imam Al-Busiri, kalau mukjizat, kalau ada mukjizat yang bisa nasabat qadrahu, bisa menyaingi atau bisa sampai ke kedudukan Nabi Muhammad. Artinya maksudnya begini, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalau ada mukjizat yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad dan bisa menyaingi atau menampakkan kepada kita kedudukan Nabi besar Muhammad, maka namanya saja itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Jadi Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Muhammad itu kalau memang mukjizat itu menunjukkan kemuliaan orang yang keluar di tangannya mukjizat, maksudnya kita ulangi, ini bacanya agak rumit memang. Lau nasabat qadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisa ar-rimami. Kalau mukjizat, atau kita ulang, agak bingung, agak jelas tidak bingung. Misalkan patokan kemuliaan seseorang itu dengan mukjizat, itu. Kalau patokan kemuliaan seseorang dengan mukjizat, maka nama Nabi Muhammad itu sudah cukup untuk menghidupkan orang yang meninggal. Bukan nabinya, namanya. Ini kan sebelum baik ini bahas Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa menghidupkan yang sudah meninggal. Saya Imam Busiri sebut begitu. Jadi kalau patokan kemuliaan seseorang atau kemuliaan para nabi-nabi Allah atau kemuliaan Nabi Muhammad dengan mukjizatnya, maka namanya Nabi saja ahya ismuhu ahya, namanya bisa menghidupkan dari sarrimani, tulang yang sudah hancur lebur. Daris itu hancur, daris yang sudah hilang, sudah meninggal. Ar-rimam yang sudah hancur, ya. Kul man yuhyiha wa hiya ramim, ya.
Tulang itu kalau hancur, lembut, namanya ramim, bukan azmun lagi, ramim. Ya, rimam. Jamaknya rimam. Jadi begitu kata beliau. Berarti seakan-akan beliau ingin mengatakan mukjizat Nabi itu tidak bisa menyaingi kedudukan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan, mukjizat itu masih belum sempurna untuk Nabi. Begitu kata Imam Busiri. Nah, ini juga bab ini kalau yang dengar misalkan yang hatinya udah cinta sama Nabi, langsung nyala-nyalakan Imam Busiri. Bayangkan kata Imam Busiri, mukjizat itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kedudukan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau orang yang bisa mencernanya paham, mukjizat itu makhluk. Dari Nabi yang dulu sampai Nabi Muhammad, mukjizatnya semua selain Al-Quran. Ini dikeluarkan Al-Quran. Dan nanti Al-Quran ada pembahasan khusus. Al-Quran selain mukjizat Nabi juga kalamullah, beda. Selain Al-Quran, mukjizat Nabi makhluk. Makhluk dibandingkan dengan makhluk, itu jelas mulia Nabi besar Muhammad SAW. Seperti kemarin, Allah wal qalam, wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Termasuk ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz. Ingkar, langsung nyala ke Imam Busiri. Kalau dicerna dengan akal yang sehat, Lauhul Mahfuz makhluk, Nabi Muhammad makhluk, mulia mana? Jangankan Nabi Muhammad, buqah tanah yang menampung badan Nabi itu lebih mulia dari semuanya. Itu kata ulama, tidak ada khilaf itu. Lebih tempat yang nampung badan Nabi sekarang ini di Madinah itu lebih mulia bahkan dari Arsy. Arsy itu singgasana yang luar biasa besarnya. Sekarang dipikul oleh 4 malaikat Arsy itu. Nanti di hari kiamat 8 malaikat. Faqahub yauma idzin thamaniyah, ada itu kan. Nanti di yauma idzin, nanti di hari kiamat ditambah sama Allah 4 malaikat mikul arsy, saking besarnya, singgasana yang sangat besar. Malaikat itu besar, malaikat Jibril punya 60 ribu sayap. Satu sayapnya itu menutupi setengah bumi, 2 sayapnya bumi gelap. Masih ribuan atau ratusan sayap lagi, besar malaikat. Ini butuh 4 malaikat yang mikul arsy. Arsy itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan tanah yang di dalam tanah tersebut ada jasad Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi dengan jasad Nabinya, jelas lebih mulia jasad Nabi dari Lauhul Mahfuz, dari makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Busiri, kalau patokan kemuliaan seseorang, kemuliaan Nabi dengan mukjizat, maka kemuliaan Nabi besar Muhammad tidak bisa dikadarkan atau dipatoki dengan mukjizat apapun yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran selain mukjizat juga kalamullah, ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa Imam Al-Busiri dalam mentakbirkan ajzuhu, tidak mampunya mereka untuk memuji Nabi besar Muhammad SAW. Terkadang ada waktunya kita untuk mengatakan tidak bisa atau tidak mampu, apalagi kalau dihadapkan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih luar biasa daripada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada qasidah ini, daripada pengarangnya, daripada Al-Imam Al-Busiri, dan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna